semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bareng aku Nesya. Dan aku Yurita, tempat ngobrol santai tapi tetap ada maknanya ya Nes ya. Gak cuma bahas yang lewat di FYP aja nih. Bener banget, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Apa sih Nes? Makan gratis. Kalau itu semua orang langsung semangat, tapi bukan. Kita bakal bahas tentang hubungan sosial. Wah, topik yang sangat berat ya Nes ya. Tapi nih, tanpa hubungan sosial, hidup tuh kayak HP tanpa sinyal ya. Yang gak bisa nyambung ke siapa-siapa. Kadang hubungan sosial itu pusing kalau salah pergaulan. Tapi juga kadang bikin bahagia. Setuju banget ya Nes ya. Nah, makanya hari ini kita bakalan bahas gimana sih caranya menjaga hubungan sosial biar tetap sehat, nggak toksik, dan tetap jadi diri sendiri. Jadi jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol seru banget hari ini. Stay tune! Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Suara Sosial, tempat kita ngobrol santai tetapi tetap penuh makna bareng aku Nesya dan aku Yurita. Jadi kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu dampak hubungan sosial dalam masyarakat. Nah benar banget, dampak hubungan sosial itu kayak dua sisi mata uang, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kali ini kita udah kedatangan 3 narasumber keren yang bakal bantu kita kupas satu persatu dampak dari hubungan sosial. Yaitu ada Keisha, Evelyn, dan Tegar. Kali ini kita mulai pembahasan dari sisi positif dampak hubungan sosial. Menurut Evelyn, apa sih salah satu dampak positif dari hubungan sosial? Menurutku, salah satu dampak positifnya itu adalah terciptanya keteraturan sosial. Melalui interaksi, kita bisa menyelesaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku. Jadi, kehidupan masyarakat bisa lebih harmonis dan teratur. Setuju banget ya, kalau semua orang tahu aturan mainnya, tentu kehidupan sosial jadi lebih nyaman. Nah, Keisha, kamu punya pandangan lain? Ya, aku mau nambahin, hubungan sosial juga bikin nilai dan norma tetap terjaga. Melalui interaksi, kita dapat mewariskan nilai-nilai budaya dan agama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi masyarakat tetap punya pedoman dalam berperilaku. Wah, keren banget. Jadi interaksi sosial itu bukan tentang ngobrol aja, tapi juga bagaimana cara kita menjaga budaya dan moral masyarakat. Nah, kalau dari sisi kemajuan nih, Tegar punya pandangan lain nggak yang dari sisi positif? Pasti, salah satu contohnya adalah munculnya manual baru. Ketika orang-orang berinteraksi, berdiskusi, atau bahkan berdebat, seringkali muncul ide-ide segar yang bisa memajukan masyarakat. Benar banget. Dari kerjasama dan tukar pikiran, tentu kita punya banyak solusi buat menyelesaikan berbagai masalah. Nah, bener banget tuh. Dan satu lagi yang gak kalah penting, hubungan sosial juga bikin kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan jadi lebih mungkin. Misalnya nih, petani dan pedagang yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, gitu ya. Kehidupan sosial itu memang membantu dan mendukung kehidupan bersama. Nah, kalau tadi kita bahas dari sisi positif, sekarang kita bakal bahas sisi negatif dari dampak hubungan sosial. Nah, bener banget tuh, karena nggak semua interaksi berjalan mulus ya. Kadang justru bisa memunculkan masalah baru. Evelyn, bisa berikan salah satu dampak negatifnya? Iya, salah satunya adalah konflik dalam masyarakat. Biasanya muncul karena perbedaan kepentingan dan pandangan hidup. Kalau nggak diselesaikan dengan baik, konflik bisa mengganggu keharmonisan sosial. Selain itu, ada juga solidaritas yang berlebihan. Kadang rasa kebersamaan yang terlalu kuat justru menimbulkan fanatisme. Mereka merasa kelompoknya paling benar dan menolak kelompok lain. Wah, itu bahaya juga ya. Bisa bikin masyarakat terpecah belah. Betul banget. Bahkan hubungan sosial juga bisa memunculkan kelompok-kelompok menyimpang. Misalnya, demonstran yang berbuat onar, atau kelompok yang menyalahgunakan kebebasan kalau sudah merugikan masyarakat. Jadi, walaupun hubungan sosial itu penting, kita harus tetap hati-hati supaya tidak kebablasan.
Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan kalau hubungan sosial punya dua sisi. Bisa jadi kekuatan yang membangun, tapi juga bisa jadi sumber masalah kalau nggak dijaga. Betul banget, kuncinya kita harus menjaga keseimbangan, tetap saling menghormati, dan tetap berpegang teguh pada nilai dan norma yang berlaku. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari hubungan sosial yang positif itu. Ya, biar masyarakat kita makin kompak dan maju. Dan pastinya bebas dari konflik dan penyimpangan. Amin. Terima kasih buat Keisha, Evelyn, dan Tegar udah sharing bareng kita hari ini. Dan buat pendengar semua, jangan lupa terus jaga hubungan sosial yang sehat ya. Sampai jumpa. Bye.